yang disebut dengan perkembangan industri 4.0 itu adalah bagaimana kemudian menyatukan industri. Kan konon kabarnya Indonesia dalam waktu sebulan rugi 20 triliun dari pajak. Makanya ada istilah milenial jompo kan. Milenial jompo. Baru jalan sekilo 2 kilo udah nggak kuat. Udah gak kuat ya Gitu. milenial. Sekarang saya kaget juga ya, misalnya ada anak-anak sekarang kok usia segitu kayaknya hidupnya udah berat banget. Iya ya. Organisasi pasti punya goals dan tujuan kan. Iya betul. Nah bagaimana kita bisa mengimplementasikan kalau kita nggak punya blueprint, nggak punya plan. Sapma listeners, don't forget to subscribe, like, comment, dan juga di-share ya channel YouTube Sapma Radio Streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sapma listeners, balik lagi sama gadis bahasa lemah yang pastinya di channel YouTube Sapma Radio Streaming. Kali ini kita bakal ngebahas tentang perkembangan industri digital di perspektif organisasi. Nah, kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat amat spesial yang udah aku tunggu-tunggu banget dan yang pastinya Sapma listeners juga udah nunggu-nunggu banget nih. Udah ada Om Suryo AB. Halo Om Suryo. Jangan manggil Om dong, kayak Om senang nanti. Jadi aku manggilnya apa nih? Bapak, Mas, atau Abang atau Mahasiswa gimana saya nih? aja manggil saya Abang, lu panggil Abang aja santai. Mahasiswa, berarti Bapak ini dosen loh. Katanya dosen. Oke, baiklah. Nah, Bang Suryo, kesehariannya tuh apa aja sih? Ya seperti layaknya rakyat jelata biasa, ya bekerja, bangun tidur, bekerja, pulang, begitu saja. Nah, bekerjanya nih apa, Bang Suryo? Kegiatannya apa aja dalam sehari-hari? Kerjanya di Kalau mana sehari-hari sih aja? saya ngajar, saya Iya? di beberapa kampus, terus Oke, kemudian baik. saya juga ada lembaga riset, jadi Oke. saya melakukan riset-riset sosial budaya dan kadang-kadang politik, tapi bukan lembaga survei yang politik gitu ya, bukan. Jadi lebih kepada bagaimana melihat perspektif masyarakat terhadap sebuah fenomena yang ada, Iya? terus juga ya kadang-kadang menulis gitu ya. Saya juga punya lembaga pelatihan. Nah di lembaga pelatihan pelatihan ini apa nih Bang Suryo kalau boleh lebih tahu? kepada people and culture sebenarnya. Oke, People and culture. keren banget. Terus apalagi ya? Ya paling saya ada suka uji coba sebenarnya. Uji Jadi coba apa tuh, saya punya gadai yang saya buat gadai udah 1,5 tahun ini. Alhamdulillah nasabahnya udah 2.400. Wah, keren banget. Tidak pakai bunga, tidak ada denda sama sekali, dan barang nggak akan hilang. Wah, luar biasa sekali loh narasumber kita pada malam hari ini. Boleh tepuk tangannya gak sih? Artificial Studionya ini rame banget loh. Nah, Bang Surya tadi kan sempat bilang nulis. Nah, nulisnya tuh nulis apa ya, Bang? Iya, nulisnya biasanya nulis fenomena-fenomena yang ada ya, analisis politik, sosial budaya begitu. Oh, nyambung dengan riset sosial budaya yang tadi Abang bilang juga ya. Oke, nah Bang, by the way sebelumnya makasih banyak loh udah meluangkan waktunya ya untuk datang ke Sapma Radio Streaming. Aku happy banget. Saya minta maaf juga ya karena Kenapa memang tuh, Bang? kesibukan tadi habis dari kampus ngajar dan sebagainya ternyata terlambat ya tadi ya. Oh, nggak masalah. Terlambatnya juga cuma 2 jam ya. Pokoknya BTW gue terima kasih banyak sama semua kru yang di sini, sabar banget nungguin. Padahal rakyat jelata. Aduh. Ditunggu-tunggu. Baiklah kalau gitu Bang, aku mau coba mulai dengan ngebahas industri 4.0 kali ya Bang ya. Karena kan mungkin masih banyak masyarakat yang awam yang belum ngerti tentang industri 4.0 tuh apa sih. Tapi banyak juga yang nyebut-nyebut, mention-mention tentang industri 4.0. Bisa dijelasin gak sih Bang? Iya, sebenarnya bicara tentang industri 4.0 itu nggak pernah terlepas dari yang namanya revolusi industri ya. Iya. Karena perubahan revolusi industri kan artinya perubahan bagaimana kemudian faktor produksi yang ini juga membuat manusia jadi greedy kan, jadi serakah ya. Jadi Kita sama-sama greedy. tahu juga ketika dari zaman abad ke-15 gitu ya, merkantilisme itu yang membuat perubahan-perubahan perkembangan revolusi ini yang membuat mereka harus ekspansi ke negara-negara lain. Iya. Nah ternyata dari perkembangan dari yang namanya mekanik, lalu terus kemudian mesin, penemuan mesin uap, lalu terus kemudian akhirnya komunikasi dan digital sekarang, yang disebut dengan perkembangan industri 4.0 itu adalah bagaimana kemudian menyatukan industri, apapun bentuk industrinya, produksinya, dengan mensinergikan perkembangan teknologi Internet of Things. Otomatisasi ya, otomatisasi dari semua faktor-faktor alat-alat produksi sehingga kemudian memudahkan manusia untuk membuat produksi lebih banyak.
Kalau dulu kan produksi tanpa ada teknologi biasanya akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal gitu ya, lebih banyak, tetapi yang dihasilkan juga tidak efektif dan tidak efisien. Nah ternyata sekarang dengan adanya perkembangan industri yang semuanya serba di internet kan, itu membuka ruang baru sehingga terus kemudian bahkan pemahaman atas jual beli dan transaksi ekonomi itu berubah total. Yang tadinya cuma mengatakan bahwa oke, yang namanya kalau kita mau berdagang gitu ya, Iya. bicara tentang ekonomi harus ada modal begitu ya. Lalu terus kemudian selain ada modal, lalu ada pekerjanya gitu, ada lahan, terus kemudian bagaimana pemasaran, macam-macam dan sebagainya. Ternyata sekarang tanpa ada modal yang seperti dulu menghasilkan duit dengan sangat banyak. Contohnya YouTuber kan Iya, wah, gitu. lumayan sekali. Nah, kalau boleh tahu Bang, menurut Abang tuh gimana sih cara hal tersebut memberikan sumbangsi terhadap Indonesia? Sebenarnya kalau bicara tentang sumbangsi tergantung bagaimana Indonesia melihat percepatan perkembangan ini ya. Dan saya pikir bukan cuma Indonesia, beberapa negara-negara berkembang juga gagap menghadapi percepatan. Ya, Jadi ketika terus kemudian peralihan antara revolusi pertama, kedua, ketiga sampai ke 4.0, ternyata perkembangannya itu seperti menggila, seperti roda yang sangat cepat, yang kemudian dikenal sekarang kita memasuki era VUCA. VUCA era kan. VUCA era itu artinya volatility. Jadi percepatan perubahan-perubahan ini yang kemudian kalau misalnya kita nggak siap, maka kita tidak akan pernah bisa siap menghadapi perubahan yang ada. Kita ketinggalan kereta lah misalnya. oh ya, Contoh waktu itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang protes karena perkembangan teknologi membuat ada satu perusahaan yang menggunakan teknologi transportasi sehingga terus kemudian diusir-usir. Gue nggak perlu sebutin ininya ya, mereknya. boleh silakan Waktu itu kan Bang, kasus boleh. Uber ya, bukan di Iya. Indonesia aja. Ternyata pemerintah juga gagap. Itu satu. Terus yang kedua, misalnya bagaimana mengatasi tenaga-tenaga kerja yang tidak punya kantor, Iya. gitu. Ini bicara pajak ya. Iya. Saya misalnya punya usaha, tapi usaha saya nggak perlu pakai fisik kantor, cukup dari handphone secara virtual berkomunikasi, mengoperasikan semua urusan-urusan kepentingan-kepentingan perusahaan saya misalnya. Iya. Lalu saya meng-hire tenaga kerja dari Amerika atau dari Eropa. Itu pajaknya gimana negara ya nariknya ya? Itu kan aturan regulasinya nggak ada. Iya. Jadi negara tuh gagap untuk membuat regulasi dan aturan main. Sama misalnya sekarang itu kan ada kripto ya. Iya. Sampai sekarang negara sadar, kalau nggak saya dengar kan konon kabarnya Indonesia dalam waktu sebulan rugi 20 triliun dari pajak. Kalau kripto itu bisa dipajakin, makanya sekarang OJK lagi sibuk nih, mau berantem sama Bapepti nih. Bapepti ngerasa loh, kalau mau ngambil kripto ya jangan OJK jangan ambil kriptonya doang, semuanya dong komoditi yang gua Iya, uruskan gitu. sekalian. Sementara OJK misalnya ngerasa oh enggak ini bicara tentang uang. Nah persoalannya Indonesia secara regulasi belum menyatakan bahwa kripto ini sebagai uang, masih aset gitu loh. Nah ini kan persoalan-persoalan tadi yang Iya. kemudian akhirnya bisa nggak sih Indonesia menghadapi percepatan-percepatan perubahan. Iya. Nah kalau misalnya tidak bisa mengatasi percepatan perubahan maka situasi kondisinya menjadi tidak menentu, uncertainty. Volatility, uncertainty. Jadi nggak jelas ketika tidak ada kejelasan perubahan-perubahan regulasi yang sangat cepat. Sementara birokrasi di pemerintahan kita terlalu lambat menghadapi perkembangan zaman. Tapi alhamdulillah saya lihat di beberapa kantor-kantor pemerintahan kita, lembaga-lembaga negara sudah berusaha untuk memainkan ini, mensinkronisasikan Sinkronisasi. antara kerja-kerja mereka gitu ya dengan perkembangan teknologi digital. Sehingga kemudian sebenarnya memudahkan, tapi persoalannya adalah mohon maaf sama orang-orang tua secara usia ya. Iya. Jadi kan gini, usia itu kan ada yang disebut chronological age, biological age sama emotional age. Belum tentu misalnya kalau chronological jelas ya. Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 Iya. tahun. Kayak saya misalnya usia saya 27 tahun berhenti. Wow. Jadi saya begitu 27 tahun berhenti tuh saya. Sampai sekarang masih 27 tahun. Itu chronological age. Tapi kalau misalnya bicara tentang biological age itu kan bicara fisik. Iya. Belum tentu usia saya yang lebih banyak ya Iya. dibandingkan gadis Iya. misalnya. Tapi saya lebih lemah dibanding gadis, makanya ada Iya. istilah milenial jompo kan. Millennial jompo. Baru jalan sekilo 2 kilo udah nggak kuat. Udah gak kuat ya Gitu. milenial jompo bener-bener. Itu bicara tentang biological age. Jadi artinya buat saya orang-orang tua dalam pengertian yang tidak mengikuti perkembangan zaman ya, bukan tadi emotional age-nya sangat rendah misalnya. Itu merasa udahlah gue nggak mungkin, gue udah usia begini gimana gue belajar menggunakan
handphone misalnya, Gadget, gadget, ya. teknologi yang lain. Sehingga ini menghambat beberapa generasi-generasi baru yang berusaha untuk memperbaiki struktur organisasi baik itu di pemerintahan maupun di perusahaannya dengan menggunakan teknologi digital. Iya, Padahal kan proses pemantauan itu kan enak banget ya dari handphone doang kan. iya benar. Dibagi-bagi gitu ya. Kalau misalnya saya mau ngomong sama staf yang di sini, kalau misalnya saya mau Iya. ngecek surat supaya tidak kemudian terjadi proses birokrasi yang tinggi, saya harus datang ke kantor sekedar cuma tanda tangan. Iya, Saya dimanapun bisa bekerja, iya benar benar benar. ya kan. Nah ini ternyata ketidakpastian ini akhirnya membuat persoalan menjadi sangat kompleks antara generasi yang gagap dengan teknologi dengan generasi yang pengen mempercepat proses perubahan sehingga hidup kita menjadi mudah. Walaupun memang kompleksitas dari persoalan ini ternyata membuat bahaya laten yang sebenarnya itu sudah kita rasain. Ya saya sering bilang sih di kelas begini ya, saya nggak ngerti waktu zaman saya masih SMA gitu ya, saya kuliah, nggak pernah tuh saya ngelihat persoalan usia-usia waktu saya usia-usia SMA dan Belasan kuliah tahun, ya. itu ada mental health issue gitu loh. Sekarang saya kaget juga ya, misalnya ada anak-anak sekarang, kok usia segitu kayaknya hidupnya udah berat banget. Iya gitu loh. ya. Kenapa? Karena salah satu faktor negatif dari perkembangan digitalisasi tadi ya, membuat segala macam informasi terpenetrasi sampai ke tengah rumah kita. Gitu. Tidak ada lagi barrier sehingga kemudian orang bisa bebas akses Iya, dan lagi-lagi regulasi pemerintah nggak jelas. Dan saya pikir juga bukan cuma di Indonesia di dalam membatasi regulasi mana yang bisa ditampilkan mana yang tidak benar banget. gitu. Terus kemudian akhirnya orang menjadi luber informasi. Ketika luber informasi, dirinya tidak siap untuk menerima informasi yang sangat banyak dan tidak ada pelatihan untuk memilah. Saya ambil contoh begini, ada revolusi yang dilakukan oleh India Iya, ketika proses digitalisasi menjadi sangat cepat, dalam hal ini faktor ini ya telepon yang menggunakan internet ya. Ada kan jadi sekarang dulu kan kalau kita mengakses internet itu harus pakai PC gitu ya, Iya, lalu terus kemudian bahkan ada monitornya. iya benar. Nah sekarang tinggal cukup dengan di handphone Iya, kita tinggal bisa isi akses kemana kuota. aja. Nah pemerintah India itu terus kemudian melakukan sebuah gerakan diinisiasi oleh pemerintahnya. Ini menarik banget. Dia tahu nih persoalan ini menjadi sangat kompleks. Ketika kompleks maka situasi masyarakat dan situasi kondisi akan ambigu kan VUCA, volatility, uncertainty, kompleks sama ambigu. Dia mengatakan bahwa kita harus mengatasi persoalan sebelum masyarakat kita ini gagap teknologi. Iya, Yang dia gaptek lah ya gaptek. sebutannya ya. Yang dia lakukan, pemerintah yang dia lakukan itu menarik. Dia kerjasama dengan pemerintah Cina, impor handphone murah, lalu menurunkan tarif kuota. Oke. Gitu. Saya nggak tahu nih harga pulsa kita berapa sekarang dan sebagainya, dan kita sama-sama tahu itu mahal banget. Iya, Itu direndahkan, jadi artinya semua orang bisa punya akses menggunakan handphone dan diajarin mengoptimasi yang disebut handphone atau smartphone, sorry. oke. Smartphone. Kan sekarang disebutnya smartphone tapi yang tidak smart orangnya. Iya, phone-nya aja yang smart Iya. ya. Bahkan kalau misalnya tanya setiap ada perkembangan handphone baru dia beli, tanya bisa nggak optimasi? Nggak bisa. Paling cuman buat telepon, Chat WhatsApp, atau SMS chat, ya. terus masuk akses ke Twitter lah, sosial media yang lain, Browsing apapun lah dan di kemudian tidak Google bisa ya. mengoptimasi dari smartphone itu. Iya. Banyak atau cuma sekedar gaya misalnya. Nah ini sudah diprediksikan oleh pemerintah India sehingga akhirnya sampai ke desa-desa itu dilatih mereka. Dan yang menariknya proses transaksi penjualan dari desa, dari petani ke kota itu bisa terpangkas. Kan biasanya gini ya, ini ada produsen nih, misalnya petani nih, Iya. petani lalu terus kemudian ketika dia menghasilkan buah-buahan atau sayuran, ada tengkulaknya, ada faktor, ada yang ada barrier lah ya, yang sehingga kemudian harga yang tadinya di petani itu Rp500, misalnya 1 kilo, tapi begitu sampai di kota karena ini adalah buah organik, begitu sampai di kota sekilonya bisa 5.000. Iya, bisa naik bahkan 10 kali lipat ya. Terus petani dapat apa? Nah itu dipangkas ininya tuh. Yang tengahnya ini dipangkas dengan cara mengajarkan mereka menjual langsung melalui platform marketplace. Dan itu di India dilakukan, di kita kan enggak. Wah, luar biasa banget ya. Gitu. Dan itu makanya mereka tidak gagap. Nah sementara di kita baru melakukan proses-proses transaksi di pasar-pasar ini di marketplace internet gitu ya. Ketika pandemi kan.
Ketika pandemi akhirnya semua transaksi melalui online. Iya, ketika kepepet lah ya bahasanya ya. Jadi tidak bisa memprediksikan jauh ke depan apa yang sedang terjadi. Iya. Nah bahkan yang menariknya sekarang semakin cepatnya perubahan dari Web 2.0 ke Web 3.0. Kalau Iya. Web 2.0 itu hanya bisa berinteraksi. Dulu yang namanya Web 1.0 itu kan cuman website biasa Iya. gitu ya. Website biasa kita baca, kita nggak bisa berinteraksi. Iya. 2.0 bisa berinteraksi. Contohnya apa? Facebook, Iya. Instagram. Iya. Kita posting, orang bisa direct message, lalu Iya. kemudian kita bisa berinteraksi. Bahkan kita bisa live streaming di situ kan. Iya, bener Nah, banget. itu Web 2.0. Nah, sekarang masuk generasinya adalah Web 3.0. Di mana di Eropa udah berkembang dengan pesat, di negara-negara maju, di Indonesia kita masih gagap banget. Saya yakin sama juga masih belum bisa merangkul teknologi Web 3.0 ini. Web 3.0 itu adalah blockchain. Blockchain. Blockchain itu sebuah sistem di mana sistemnya keterbukaan, transparansi. Siapapun yang menaruh apa di situ akan tahu. Jadi akhirnya proses-proses transaksi apapun nggak bisa lagi bohong. Oke, karena udah transparan banget ya. Mbak? Transparan banget. Lalu kemudian dibuatlah dari teknologi blockchain ini oleh Satoshi Nakamoto buat yang namanya Bitcoin. Bitcoin. Kan gitu. Nah, ketika Bitcoin ternyata menjadi meledak gitu ya, kita masih gagap sampai saat ini. Iya. Masih Sementara- banyak yang belum ngerti juga ya Iya. Bang ya mengenai Bitcoin. 2021 saya lihat, 2021 saya dapat kesempatan keliling Eropa itu waktu masa pandemi, Iya. itu riset. Jadi saya dapat dana riset, lalu kemudian saya berangkat ke sana gitu ya untuk nyari data, collecting data. Saya kaget mereka tuh transaksi pakai apa smartwatch-nya gitu ya. Oke. Cuman diting, saya pikir cuman biasa, tapi ternyata Iya. itu kripto loh. Itu koin-koin kecil mereka untuk transaksi. Wow. Seluar biasa itu ya. Di Iya. sini mungkin aduh Dan gimana itu ya? bisa ketahuan. Jadi kan selama ini kan coba yang namanya kurs rupiah ke dolar itu kan nggak jelas. Iya. Berapa batas ambang di atas, berapa batas ambang di bawah kita nggak tahu. Sementara kalau kita punya uang banyak ke money changer kita bisa dapat harga yang lebih murah kan? Iya, benar banget. Sehingga menguntungkan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita nggak tahu gimana cara ngitungnya, siapa yang menentukan batas ambang, batas bawah. Tapi Bitcoin dengan sistem blockchain-nya, semua orang bisa tahu gitu loh. Gadis punya duit berapa, terus dipakainya buat apa? Kalau saya nitipin buat trading di sini sama gadis berapa? Diambil nggak sama gadis? Ketahuan banget. Kelihatan semua Jejak ya. digitalnya jelas. Wow. Jadi semangatnya sebenarnya kalau buat saya pribadi, Bitcoin atau kripto itu ya, itu adalah semangatnya perlawanan. Nah ini yang disebut dengan perkembangan Web 3.0 yang seharusnya kalau tadi kita bahas perkembangan industri 4.0, Iya. ini nyambung. Buktinya negara kita kan kehilangan pajak itu kan dan kita baru sadar. Bahkan beberapa bulan yang lalu sudah disebutkan tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang kripto Iya. di salah satu provinsi yang memang banyak banget melakukan transaksi-transaksi kripto. Dan itu di Indonesia dan tidak ada pajaknya. Jadi artinya perkembangan industri 4.0 harusnya tadi ada otomatisasi dari semua proses di dalam melakukan sebuah kebijakan-kebijakan kalau itu di pemerintahan, lalu terus kemudian memudahkan sebuah usaha gitu ya, organisasi usaha dalam hal ini misalnya perusahaan atau usaha-usaha kecil menengah boleh nggak transaksi langsung begitu tanpa melalui pihak ketiga dalam hal ini negara misalnya yang mengatur kurs macam-macam dan sebagainya. Karena nanti jadi persoalannya adalah bagaimana dengan PPATK yang mengawasi uang yang masuk. Regulasinya itu kita udah ada dianggap sebagai uang teroris, tapi kalau kripto gimana caranya, kita belum punya teknologinya, mungkin bukan belum punya tapi karena memang tidak aware ya, tidak peduli, dan kita baru peduli sekarang ketika banyak turis-turis kita menggunakan transaksi kripto di Bali. Nah ini yang disebut dengan perkembangan 4.0 yang kalau Indonesia negara kita benar-benar nggak mau merangkulnya, terutama kalangan kampus ya. Iya. Kalau kampus sama sekali tidak kemudian mengajarkan. Jadi gini, kan biasanya kalau kita ngelihat kripto itu selalu negatif. Iya. Sementara kripto itu ada dua, ya Dis ya. Yang satu koin, Ya. yang satu token. Oke. Token itu terbagi menjadi dua, fungible token sama non fungible token. Oke. Kalau fungible token ini ya artinya dia sistemnya seperti trading saham. Dia harus ada landing investmentnya ketika udahlah jangan
kita nggak bahas itu ya. Maksud gua adalah terlalu rumit, terlalu teknis. Jadi artinya kalau kita nggak siap gitu ya, ya segala sesuatunya bisa terjadi. Tapi kalau kita bisa manfaatin menarik. Karena non fungible token itu sudah kejadian. Non fungible token nih boleh Gambar. dijelasin dikit? Oh, Dalam bentuk gambar. Sebenarnya baik. yang kris, barcode itu kan Iya, elemen dasar dari teknologi NFT kalau menurut gue ya. Jadi iya. kayak misalnya dulu ada anak muda yang foto. Perkembangan fotonya tiba-tiba dibeli kan. Iya. Itu NFT. Itu udah masuk non fungible Token. token. Ada nilainya. Iya, valuasinya tinggi. Oh. Wah, ini menarik sekali sama listeners. Ya artinya kalau misalnya perkembangan industri 4.0 nggak kemudian bisa kita rangkul, ya salah satunya adalah ya tadi Web 3.0. Habis kita. Suka atau tidak suka ke depan, ini nggak bisa dibendung yang namanya kripto. Bahkan sekarang udah mulai keluar koin kripto halal di Qatar, didukung oleh kerajaan-kerajaan Arab Saudi. Iya. Artinya sudah tidak lagi perdebatan ini halal atau haram. Bahkan Ya itu udah fikih keluar lah, yang halal. gue bukan ustadz ya, tapi Iya. ini. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau ngelihat dari cara bermainnya, NFT buat gue pribadi itu halal. Tapi fungible token abu-abu. Oke. Itu Tergantung, masing-masing aja ya kali tergantung ya, Bang, ya? developernya. Apakah kemudian ketika dia ngeluarin token koinnya itu ada landing, udah ada landing bisnisnya. Kalau dia nggak ada, berarti haram. Beberapa artis kita main yang itu loh. Beberapa artis kita. Iya. Tapi kayaknya mungkin nggak usah dikorek. Ya gitu sih. Agak ngeri ya kalau misalnya dikorek ya. Nah, Bang, ini kan tema kita kan perkembangan industri digital dalam perspektif organisasi. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, aku mau tahu dulu nih, Abang nih ada background organisasi nggak sih, Bang? Ada lah. Apa itu? Pemuda Pancasila. Abang udah berapa lama, Bang, di Pemuda Pancasila? Aduh, masih sumur jagung lah kalau dibandingin gadis. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang bikin gak enak ya. Seumur jagungnya tuh berapa lama ya, Bang? Ketahuan lah nanti usianya. Enggak, kan tadi udah di Bang 27 tahun kan ya, Sapa listeners. Oh iya, Jadi iya. aman aja, Bang. Udah berapa lama, Bang? Enggak, saya belum ada. Kalau benar-benar aktif ya, saya Iya. kenal Pemuda Pancasila itu waktu saya tahun, ya waktu masih SMA lah pokoknya. Oke. Cuma kan waktu itu kan memang organisasi kita itu masih ini ya, masih belum apa artinya transformasi organisasinya masih belum berjalan ya, karena Iya. memang ada proses transisi dan konsolidasi yang puluhan tahun itu baru bisa. Negara kita aja butuh puluhan tahun kok untuk dari transisi demokrasi ke konsolidasi demokrasi. Apalagi organisasi seperti Pemuda Pancasila. Di waktu itu waktu itu masih di Irian. Oke. Di Irian saya masih pakai putih abu-abu gitu ya. SMA banget ya. Putih abu-abu saya main ke sana ini dan ada beberapa senior yang masih ingat saya di sini. Itu saya bilang begini, udah deh saya nggak di organisasi ini dulu, saya ke organisasi yang lain dulu. Gitu. Baiklah. Nah setelah itu saya banyak ikut organisasi dan ya alhamdulillah akhirnya ditawarin di PP lagi, saya ngerasa bahwa ini bukan organisasi lama buat saya lagi. Gitu. Jadi saya benar-benar aktif itu 7 tahun atau 7 tahun ya kayaknya, 7 tahun atau 8 luar tahun biasa lah. ya. Benar-benar aktif ya gitu. Gak cuma sekedar jadi kader bawang goreng aja. Tapi itu benar-benar aktifnya berarti kenal atau bergabungnya tuh memang udah lama banget ya, Bang ya. Karena kan dari zaman putih abu-abu kan, dari zaman SMA. Iya, cuman memang banyak faktor ya waktu itu ya. Banyak faktor yang nggak usah dari zaman putih abu-abu deh. Waktu saya 7 tahun yang lalu ya, begitu masuk itu WhatsApp banyak banget. Yakin lu yang masuk PP gitu. Ada yang nelpon langsung gitu. Aduh, begitu rupanya. Iya, jawaban saya juga sederhana aja kenapa saya masuk PP. Kenapa tuh, Bang, kalau boleh tahu? Kalau buat saya hanya bukan hanya lah. Pokoknya saya nggak enak nanti itu disclaimer. Jadi salah satu organisasi yang bisa menjaga keutuhan negara ini, terutama ideologi Pancasila, ya PP salah satunya. Aku setuju banget, sepakat. Dan itu, ya kalau kita sepakat bahwa kita harus menjaga NKRI ya ini. Gitu. Sangat sepakat. Oke, lanjut ke pertanyaan nih, Bang. Nah, ini kan tadi
Abang udah ada background organisasi kan, pemuda Pancasila khususnya. Menurut Abang tuh gimana sih perkembangan industri digital telah mempengaruhi organisasi pada saat ini? Organisasi PP atau organisasi secara umum? Organisasi secara umum. Organisasi secara umum ada beberapa organisasi yang cepat tanggap ya, Iya. gercep bahasanya. Gercep memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama digitalisasi, teknologi digital ini. Tetapi PP termasuk yang masih meraba untuk masuk ke dalam teknologi ini gitu, di dalam proses pengembangan organisasinya. Tapi saya senang ya, tadi saya sampai shock gitu, seserius ini ternyata studionya. Ini kan salah satu pemanfaatan perkembangan organisasi. Mungkin karena saya nggak pernah main-main ke Sapa ya, nggak pernah diundang ke Sapa sama Rizka soalnya. Jadi Gak mungkin. Kariska tolong ya Kariska ya. jadi ya saya melek gitu bahwa ternyata memang PP sekarang berusaha untuk masuk ke sana ya. Bagaimana proses digitalisasi di organisasi. Contohnya ketika saya lagi bertugas di Pekanbaru, Iya. itu MPW Riau itu memaparkan program-program digitalnya itu untuk menjaga provinsinya Wow. dengan memanfaatkan laporan-laporan masyarakat bisa secara langsung dan secara sigap direspon. Jadi artinya kalau orang mengatakan bahwa PP nggak berguna, mereka nggak ngerti apa yang dilakukan PP. Tapi buat saya biasanya kerjaan-kerjaan baik yang justru kemudian jadi ada sebuah organisasi, ada seseorang yang melakukan kerjaan-kerjaan baik, tapi tidak dianggap melakukan kerjaan baik, bahkan dihujat. Saya yakin rahmat Allah paling besar ke dia. Wah, setuju banget. Saya yakin itu. Karena tidak sombong ya, tidak ria. Iya. Itu saya lihat hampir di semua MPW. Luar biasa Masya yang mereka Allah ya, lakukan. Bang, ya. di Republik. Iya. Karena kan memang kebaikan tuh nggak perlu diumbar ya, jatuhnya Nah. ria. Walaupun ada beberapa teman-teman saya menyatakan begini, yuk kalau dalam politik itu harus ria. Ya itu tergantung dari masing-masing. Iya, balik lagi ke masing-masing dan siapa juga yang apa ya? Gimana cara jelasin ya? Kalau misalnya dia memang berpikir positif ya dia nggak akan mikir ke riaknya ya, Bang ya. Dia akan tetap Iya. mikir ke kebaikannya. Tapi kan memang. ada juga ya kalau kita melakukan kebaikan niat kita untuk sharing dan bisa menginspirasi orang apa salahnya? Iya, betul sekali. Kita nggak juga ngajak orang lain untuk berbuat baik gitu. Kalau kita Exactly. bisa berbuat baik, kenapa orang lain juga nggak bisa gitu? Dan banyak orang nggak tahu kalau ternyata PP itu udah buat pengaduan-pengaduan sistem aplikasi yang bisa merespon membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat kan. Iya, betul sekali. Itu yang nggak diketahuin sama banyak masyarakat. Dan belum lagi kita melakukan pelatihan ke seluruh MPW, seluruh provinsi hanya untuk sekedar membangkitkan kesadaran dan menguatkan kesadaran bahwa negara ini satu. Iya, Dan saya yakin mungkin yang secara masif melakukan organisasi dengan kerelaan, bayar loh ikut pelatihan itu mahal, duduk, dengerin, dimaki-maki, hanya untuk sekedar menyatakan bahwa Pancasila itu harus abadi di Republik ini. iya Itu cuma betul PP. sekali. Gak ada keuntungan apa-apa di sana. Itu yang semakin membuat saya gak bisa nih PP harus tetap ada di Republik ini. Iya, karena masih banyak juga Bang orang yang belum tahu kalau masuk PP pun butuh pendidikan dan pelatihan. Iya, dan itu berjenjang lagi. Iya, Kayak nggak sekolah semudah aja. itu sama listeners beneran nih. Nah, Bang, bagi Abang nih manfaat utama yang diperoleh oleh organisasi dari adopsi teknologi digital dalam operasional mereka nih apa? Manfaat pertama kemudahan. Itu paling utama tuh Kemudahan kemudahan. Kemudahan dalam koordinasi, kemudahan dalam komunikasi, lalu kemudahan di dalam menyampaikan pesan kepada baik itu internal maupun eksternal. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir buat organisasi-organisasi yang melek dengan teknologi, buat saya pribadi adalah organisasi yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk selalu melakukan transformasi Ya. organisasi mengikuti perkembangan zaman. Karena suka atau tidak suka kalau kita nggak mau berubah kita akan tergilas tadi. Kalau misalnya, dan saya lihat PP ini melakukan transformasi organisasi luar biasa yang lagi-lagi banyak orang masyarakat tidak tahu. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya bicara tentang digitalisasi ya teknologi digital di organisasi, selain faktor-faktor itu, untuk koordinasi dari tingkat nasional sampai ke anak ranting di ujung-ujung Republik, itu saya bayangin itu
proses komunikasinya Jauh banget jauh ya, banget. jauh banget itu kayak Itu kan melewati memudahkan. banyak. Iya betul sekali. Itu memudahkan. Kita nggak perlu lagi misalnya pakai merpati pos yang harus dilatih. Iya, dan mungkin sama listeners masih banyak yang belum tahu Bang, dari jenjang nasional tuh ke ranting-ranting tuh masih ada lagi lewat wilayah, belum lagi Betul. lewat cabang. Wah, pokoknya banyak banget ya sampai bisa ke ranting-ranting. Betul. Dan Anda bisa bayangkan kalau misalnya tidak menggunakan teknologi, gimana caranya kita bisa mendengarkan aspirasi teman-teman kita di anak ranting. Iya, betul Dan sekali. saya berharap sebenarnya sistem itu sudah bisa di launching ya di Pemuda Pancasila. Gitu. Baik Bang, untuk pertanyaan berikutnya nih, gimana sih organisasi dapat menghadapi perubahan yang disebabkan oleh transformasi digital dalam industri mereka? Ini sebenarnya pertanyaan sulit ya. Karena harus dikembalikan lagi sama orang-orang yang ada di organisasi. Saya sering mengatakan begini ya. Bila terjadi sebuah perubahan yang baik dalam sebuah komunitas, dalam suatu komunitas, tetapi kemudian perubahan itu tidak bisa diterima, gitu ya. Padahal sadar orang Iya. yang ditolak itu, orang yang menolak sadar ini perubahan yang baik. Itu pasti ada kenikmatan atau keuntungan segelintir orang yang terpangkas atau hilang. Dan itu berlaku bukan buat IPP, tapi berlaku di semua organisasi. Iya. Contoh misalnya, kalaulah kemudian pemerintah Indonesia melakukan perubahan transformasi organisasi dengan sangat baik, maka yang muncul kan ada fitnahan, Iya. ada black campaign macam-macam. Larinya jadinya ke personal. Dan kalau misalnya kita sadar kenapa kemudian akhirnya ada black campaign terhadap organisasi-organisasi yang berbuah, baik itu secara internal maupun eksternal, apakah dalam tingkat negara maupun tingkat yang paling kecil, gitu ya, organisasi paling kecil, itu karena ada kenikmatan dan keuntungan segelintir orang yang terpangkas atau hilang. Saya yakin itu. Jadi artinya kalau pertanyaannya apakah terus kemudian bagaimana responnya, ya bahasanya sih harus berani ya melakukan sebuah perubahan. Ya ditinggalin aja. Gitu. Sebelum itu mungkin harus aware juga kali ya Bang ya. Nah, jadi ada dua ya faktornya ya. Yang pertama harus ada kebijaksanaan dari pimpinan untuk melihat merespon perubahan. Lalu terus yang kedua harus ada kebijaksanaan pimpinan ketika melihat adanya pembangkangan atas perubahan lebih baik dari suatu organisasi. Karena nggak bisa pimpinan itu langsung memvonis, oh Anda nggak mau berubah, nggak bisa. Pasti ada faktor lain yang kita nggak pernah bisa tahu apa. Karena yang namanya pemimpin yang baik itu ada Robert Cohen itu tahun 1970-an dia ngeluarin sebuah teori namanya servant leadership. Servant leadership. Servant leadership ini adalah leadership yang kemudian melayani. Oke. Itu ada 10 atau 12 dan ini bukan topiknya, nanti kita bisa bicara di luar ini. Jadi salah satunya adalah seorang pemimpin yang baik itu harus memahami dan bahkan nih bahasa dia ya. Dan bahkan dia bisa berkomunikasi hal-hal di luar dari organisasi. Jadi misalnya gini, saya pimpinan sebuah perusahaan, saya pimpinan sebuah organisasi, lalu kemudian saya bisa tahu persoalan-persoalan tiap-tiap anggota yang ada. Di dalam lah ya, persoalan di dalam. Domestiknya, personalnya dia. Iya. Jadi misalnya ini gadis pimpinan saya nih kan, saya rakyat jelata. Terus kemudian gadis ngelihat saya ini nggak bisa menerima perubahan di organisasi. Gadis nggak bisa memvonis saya nggak melakukan perubahan. Gitu. Tapi gadis harus memahami kondisi situasi saya, kenapa saya nggak mau berubah. Iya, balik lagi harus mencari tahu juga ya Bang ya. Itu servant leadership. Seorang pemimpin yang baik itu nggak cuma sekedar menganggap anak buahnya sebagai bawahan, tapi seperti bapak dan anak. Iya. Kan Presiden Soekarno selalu begitu kan, mengatakan bahwa saya adalah bapak dan rakyat saya adalah anak. Harus saling mengayomi ya. Nah Bang, kalau misalnya aus silakan diminum ya Bang ya. Ini bukan endorsan nih. Gue udah ngelirik aja dari tadi nih. Sepertinya Gue gak berani aja tadi nyentuhnya. aku mendengar suara-suara. Gitu. Boleh silakan Bang diminum Bang. Ini beneran nih Kak? Beneran. Oh ya boleh. Beneran, silakan Bang. Sorry agak berjarak jadi aku agak susah juga nih untuk nuangin ya. Boleh silakan diminum Bang. Aku jadi nggak enak dari tadi. Aduh.
Sebelum kita lanjut Bang, biar nggak seret-seret banget kan. Iya. Depan kamera harus behave minum. Nah kita nih lagi minum Oasis ya sama listeners ya. Pokoknya kita akan selalu minum Oasis. Gimana Bang rasa Oasis Bang? Rasanya pokoknya melegakan aja lagi haus. Menghilangkan dehidrasi ya Bang ya. Ya namanya Oasis kan sumber kan mata air ya, dan mata air Iya. itu kan sumber kehidupan. Oh iya, kita juga open sponsor nih Bang sama listeners. Jadi kalau ada yang mau masuk silakan ya. Oasis juga kalau bisa ini ya dikirim-kirim lagi nih yang lebih banyak nih. Ya kalau bisa sih Oasis bukan cuma produknya aja yang dikirimin ya. Apalagi Bang? Ya apalah, pasti tahu lah. Oke, pokoknya kita tunggu sponsor lainnya ya. Kalau memang ada yang mau, boleh silakan kontak langsung. Gitu aja sih, nggak usah panjang-panjang. Intinya Oasis. Nah Bang, aku lanjut ke pertanyaan Biar berikutnya ya Bang. ini dibayar juga enggak ya? Ini langsung agak keluar keringet gitu loh kalau ngebahas-bahas ginian. Bang, aku boleh lanjut ke pertanyaan berikut. Udah Silakan. lega kan? Udah lega kan ya? Udah minum Oasis. Cie. Masuk. Pokoknya Masuk. gue pengen buat Budi, Rizka semua yang ada di sini seneng dah. Happy ya, happy ya, happy ya. Baik Bang nih, bagaimana organisasi dapat membangun budaya inovasi yang mendukung perkembangan industri digital menurut penilaian Abang sendiri? Kalau inovasi itu dari kemauan organisasinya loh. Apakah organisasinya mau atau enggak? Udah itu aja. Jadi kan nggak bisa misalnya pimpinannya mau nih, ayo dong Anda semua harus berinovasi. Kan kita sering dengar gitu ya, wah pokoknya kenapa sih Indonesia nggak bisa menemukan banyak penemuan-penemuan yang didaftarkan gitu ya di hak air intelektual gitu. Sementara saya ingat banget di beberapa negara maju, saya nggak usah sebutin negaranya, itu bisa setiap hari orang ngantri cuman untuk mendaftarkan penemuan-penemuannya. Iya. Bahkan ada di sebuah negara yang memfasilitasi di setiap wali kotanya itu ada badan khusus gitu ya, ada badan khusus yang mau membiayai jika ada penemuan itu bermanfaat buat rakyatnya. Sampai segitunya. Jadi artinya wajar kalau misalnya terus kemudian budaya untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memudahkan hidup manusia gitu ya, itu sangat tinggi di luar sana. Iya. Nah sementara terutama organisasi di Indonesia gitu ya, baik itu di perusahaan maupun ada beberapa perusahaan yang memang bisa melakukan itu, tetapi prosesnya panjang gitu. Kenapa? Karena pertama harus ada budaya yang diciptakan di organisasi itu Yep. untuk membuat orang kritis. Makanya yang harus ditumbuhkan itu adalah critical thinkingnya dulu. Ya gimana caranya organisasi membuat critical thinking? Bisa dibuat pelatihannya, bisa dibuat situasinya, kontestasinya itu fair gitu ya, adil. Lalu pengawasannya di antara mereka juga sifatnya adil. Lalu selalu dilatih, terutama ini ya critical thinking. Iya. Ya. Kan ada beberapa tahapan critical thinking tuh. Ada beberapa tahapan bagaimana cara melatih supaya cara berpikir kita tuh kritis. Kritis. Itu ada proses pelatihannya. Dan bahkan seharusnya dari kecil. Ini persoalannya kan dari kecil ini kan, maaf nih, budaya kita budaya santun yang kita nggak bisa sama sekali kritis. Iya, karena memang harus. Kalau misalnya kita kritik nggak boleh. Mana sopan santunnya? Dan sebagainya. Makanya saya juga sering bilang kalau kita ini korban dari malpraktek orang tua kita. Gitu. Udah oke, beda lagi topiknya. Tapi saya senang sekarang udah banyak ilmu, ada ahli-ahli parenting yang mengajarkan supaya anak bisa. Jadi anak itu dibentuk dari usia dini, golden age itu ya. Dari usia dini, ujungnya itu 7 tahun itu dia melatih daya kritis anak. Iya. Itu udah mulai banyak tuh. Iya. Ya kan di sosial media yang potong-potongan video. Benar.
Bisa nggak di organisasi dilakukan? Bisa. Tapi memang effortnya besar. Effort yang besar akan menghasilkan yang besar juga kan, akan Iya, menghasilkan hasil yang baik. pastinya. Dan beberapa perusahaan udah sadar ini, makanya dibuatlah ada yang namanya pelatihan-pelatihan karakter building, capacity building, gitu ya. Boleh nggak nih promo perusahaan saya? Boleh, silakan Bang. Jadi kalau Kalau misalnya tadi ada yang kita- mau, Kalau tadi kita udah promo Oasis, masa nggak boleh promo perusahaan? Ya nggak Oasis? nggak sih bukan perusahaannya usaha kecil-kecilan. Silakan Bang. Tapi ya kami melakukan pelatihan-pelatihan itu di baik itu lembaga pemerintah, gitu ya, terus kemudian perusahaan-perusahaan swasta, di bank, gitu ya, BUMN, sampai misalnya saya dibilangnya katanya motivator, tapi saya lebih senang Wow. sebutnya provokator. Provokator. Ini mengenai critical thinking ini Bang? Ya critical thinking. Karena nanti setelah critical thinking tahapan berikutnya adalah strategic thinking. Gimana Anda bisa mau membuat sebuah strategi kalau misalnya Anda sendiri tidak kritis. Ya. gitu. Oh, jadi Abang pun memang sudah melakukan itu ya Bang ya? Sudah melakukan apa ya bahasanya? Ajaran, bukan ajaran apa ya Bang ya? Itu jatuhnya ke soft skill ya. Oh iya, pelatihan. Pelatihan gitu. Managerial, leadership Iya. gitu. Tapi sekarang kami lagi fokus mengembangkan people and culture. Oke. Baik. Itu nama pelatihan critical thinkingnya tuh apa Bang? Oh, itu critical thinking merupakan bagian terkecil dari people and culture. Oh, baiklah. Nanti ada agility, step-stepnya lagi ya macam-macam dan Bang ya. sebagainya, iya. Jadi untuk ibaratnya kayak kelas pertamanya itu critical thinking. Enggak ada lagi yang lain. Wow. Aku agak bingung jadinya ya. Tapi untuk kelas paling pertama memasuki pelatihan itu apa Bang namanya? Kalau kami bilangnya tuning up your perspective. Jadi Oke. perspektif karyawan atau Iya. perspektif anggota organisasi ini di-tune up baru. Oke. Jadi kan gini, gadis punya values kan, Iya. punya values masing-masing. Iya. Gadis punya values, saya punya values. Iya. Orang Jawa pasti values saya orang Jawa. Iya. Gitu. Nah begitu terus kemudian saya hidup di rumah pertama kali, kan kalau kita lahir pertama kali itu kita mendapatkan values atau yaitu nilai norma hidup kita Iya. itu kan defined by social preferences. Iya betul. Yang nentuin ya lingkungan sekitar. Maksudnya ibu, ayah, Iya, keluarga. iya, keluarga. Nah begitu saya keluar ke rumah saya main bertemu dengan values-values yang lain. Iya, Setiap keluarga teman-teman, punya valuesnya beda. iya. Setiap agama punya valuesnya Iya, beda. betul Lalu sekali. kemudian suku juga valuesnya beda. Sekolah valuesnya beda. Iya. Lalu kemudian saya bekerja juga valuesnya beda. Karena perusahaan punya value sendiri. Masing-masing. Gitu. Nah bagaimana cara mereposisi values? Kan itu. Nah itu yang dilatihkan. Karena suka atau tidak suka, values yang terbentuk berikutnya adalah adapt from surrounding. Kita tuh mengadaptasi. Setelah kita mengadaptasi, lalu kemudian kita mengadopsi mana yang terbaik. Adopt which most acceptable for Iya. us. Kan gitu. Untuk masing-masing juga ya. Ya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bisa cepat, nih kita kembali lagi ke perkembangan digital yang sangat cepat ini, Iya. hanya perusahaan-perusahaan yang sudah menyiapkan karyawannya atau organisasi yang sudah menyiapkan anggota-anggotanya Ya. untuk bisa cepat beradaptasi dan mengadopsi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi nggak cuma diadaptasi aja ya sama listeners, tapi juga harus diadopsi. Kalau sudah setelah diadopsi, di-develop. Gitu. Baik, itulah. Nah selanjutnya nih, apa aja sih Bang tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam mengimplementasikan strategi industri? Ini pertanyaan Digital. skripsi ini. Pertanyaan skripsi gak tuh? Ini mungkin permintaan dari Sapma listeners juga nih. Jadi implementasi apa tadi? Bercanda ya, sorry. Implementasi strategi industri digital Bang. Implementasi strategi industri Iya. digital. Ini tantangan yang dihadapinya nih oleh organisasi. Jadi kan gini ya, sebelum bicara strategi bicara planning kan. Iya. Kan gini, sebuah organisasi itu harus ada perencanaannya dulu. Nah, ada yang disebut dengan planning. Planning itu kan how to do. Iya. How to do apa? How to do untuk mencapai goals. Setiap organisasi pasti punya goals dan tujuan kan. Iya betul. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan kalau kita nggak punya blueprint, nggak punya planning. Oke. Nah, begitu planning sudah dibuat atau yang disebutnya dengan blueprint, lalu terus kemudian kita buat strategi. Strategi itu adalah what to do. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Sesederhana itu aja bahasa manajemennya.
Jadi artinya kalau kita bicara tentang strategi, pertanyaannya adalah sudahkah Anda merencanakannya, organisasi Anda? Gimana mau buat Iya. strategi kalau kita pun belum merencanakan? Artinya kalau bicara strategi harus ada perencanaan, Iya. blueprint untuk ke sana. Terutama di dalam tadi mempelajari, learn, Iya. mempelajari perubahan-perubahan dan terus kemudian digitalisasi yang ada, lalu adapt, kita beradaptasi dengan perubahan dan kemudian beradaptasi dengan alat-alat yang ada, teknologi yang ada, adopt, kita mengadopsi perubahan dan kemudian mengadopsi terhadap teknologi yang ada, lalu develop. LEAD, lead. Inilah leader. Learn, adapt, adopt, develop. Lead. Oh iya ya, Jadi kalau mau jadi pemimpin ya itu. harus Selalu punya empat belajar. itu ya. Selalu belajar, cepat beradaptasi, mengadopsi dan mengembangkannya setelah Anda adopsi. Jadi artinya ketika Anda pengen organisasi Anda menjadi leader di organisasi-organisasi yang lain, ya ini syaratnya. That's how to be a leader ya. Tadi gimana implementasi strategi? Ya itu, buat perencanaan dulu, planning. Iya juga ya. Pertanyaannya, ya sudah siap atau belum? Karena setiap state of nature dari setiap organisasi itu berbeda-beda kan. PP terutama. Ya. Gitu kan, apalagi PP nih kan. PP ini menarik kan, dari haram jadah sampai sajadah itu ada semua kan. Betul sekali, betul sekali. Kalau itu butuh duduk khusus itu. Ntar disemprot kita offset. Ikutan ya kalau offside. Nah Bang, gimana sih Bang pentingnya transformasi digital dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi nih lebih tepatnya? Kalau bicara transformasi kan berarti bicara tentang bagaimana kemampuan agility dari sebuah organisasi itu. Kalau bahasa saya itu daya lenting ya. Daya lenting. Daya lenting dari suatu organisasi di dalam bukan kemudian survive, tapi serving Oke. di era disruption, di era yang nggak jelas ini kan, Iya. terdisrupsi semua kita. Banyak orang bilang survive, nggak cukup. Jadi harus bisa serving. Jadi artinya setiap ada perubahan yang atau guncangan, Iya. gitu kan, turbulensi, makanya dari VUCA itu ternyata berubah menjadi tuna sekarang. Iya. Fuka tuna. Ya kan tadi kan era di VUCA tadi udah Iya, saya jelasin, nah iya. sekarang berubah jadi tuna. Turbulensi, bahwa ternyata bukan lagi perkembangan itu menjadi cepat perubahannya, tetapi perubahan itu mengguncang dunia. Iya. Pandemi, semua orang nggak siap. Iya. Bagaimana kemampuan daya lenting dari organisasi menghadapi guncangan. Kalau bahasa sosiologisnya nih, kalau sok-sok akademis, sodality. Sodality. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya bicara tentang transformasi, ya itu tadi kalau buat saya sih rumusnya sangat sederhana. Bagaimana kemampuan sebuah organisasi cepat belajar, beradaptasi, mengadopsi lalu mengembangkan dari apa yang dia temukan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Balik lagi ke lead itu ya Bang ya? Ya, jadi artinya dia bereaksi dengan sangat cepat. Gitu. Wow. Karena kan aksi yang terjadi di luar dari diri manusia, gitu, lalu kemudian mendapatkan reaksi dari manusia itu, lalu bagaimana manusia merespon. Iya. Kalau bahasa psikologinya ini yang disebut dengan behavior. Behavior. Gitu. Jadi behavior dari organisasi itu bagaimana dalam bereaksi dan merespon sebuah aksi yang ada di luar. Gitu. Ini kayak pelajaran fisika ya, aksi reaksi. Habis pertanyaannya pertanyaan sulit, ya kita jawabnya sok-sok intelektual. Ya Katanya Allah. Rizka bincang-bincang santai, nggak santai juga pertanyaannya. Kak Rizka disebut terus ya dari tadi ya Kak. Hati-hati Kak Karena yang dicari-cari jelas, keluarga. karena yang jelas cuma ini doang nih soalnya. Yang lampu cuma dia, yang sebelah sana nggak jelas, gelap. Pokoknya kelihatan tampangnya sebutin. Aduh seru banget ternyata ya ngobrol-ngobrol sama Bang Suryo ya. Kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya gak nih Bang? Wow, saya harus minum Oasis dulu. Boleh banget. Minumnya begini kan? Enggak dong, harusnya begini biar kelihatan mereknya kan. Tenang Bang, ini udah kelihatan. Itu siapa aja sih, gelap deh gue. Tadi banyak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nanti juga kelihatan kok Bang. Makanya kelihatan tampangnya gue sebutin semua di sini. Nah Bang, oke kita lanjut ya.
Apa aja nih Bang peluang baru yang muncul bagi organisasi sebagai hasil dari perkembangan industri digital? Peluangnya banyak banget, apalagi kalau kita mempelajari blockchain. Menurut Abang apa aja nih? Blockchain itu bukan cuma sekedar kripto ya. Iya. Blockchain itu adalah sebuah sistem tadi saya bilang. Sistem yang tidak perlu menggunakan server loh. Maksudnya sistemnya cloud. Jadi nggak perlu lagi misalnya gotong-gotong itu berak-rak server dan Iya. sebagainya. Blockchain itu selama misalnya Anda pakai gadget, saya bisa numpang dari situ servernya. Kalau sistem sederhana kayak tethering gitulah. Iya. Nah, dari sistem blockchain ini ternyata Anda bisa buat Netflix, sebutin nggak apa ya, pokoknya kayak Netflix, Iya. Spotify sendiri. Nah sekarang kan Spotify itu bukan agak nakal banget ya. Mungkin program sendiri kali ya. Iya, Iya. program sendiri yang kemudian kita bisa tahu sebenarnya berapa banyak sih yang mendengarkan musik kita. Berapa banyak juga sih yang tertarik ya? Iya. Kan ini kan nggak dimonopoli oleh perusahaan ini sendiri kan. Tiba-tiba dia yang muncul, tiba-tiba Iya. dia nggak muncul. Kita Iya. nggak pernah tahu dan kita dihargai sekian rupiah atau sekian dolar. Padahal bisa jadi lebih banyak. Nah blockchain tuh nggak bisa begitu perusahaan. Transparan. Transparan sistemnya. banget. Jadi artinya bagaimana itu peluang buat organisasi? Peluang besar. Saya bayangin misalnya Sapma radio streaming ini udah pakai sistem blockchain, menarik banget. Wow. Itu bisa ngalahin Spotify, Anda bisa dapat duit dari situ. Dengan harga yang tidak disesuaikan ya. Iya, Karena kita artinya bisa kan tahu semua sendiri, transparan. iya. Jadi tergantung aja gitu loh kontraknya. Jadi peluangnya itu dari satu itu. Terus yang kedua, peluang berikutnya adalah ya mengkampanyekan hal-hal kebaikan. Jadi kan mengkampanyekan hal kebaikan bukan dalam pengertian riak seperti yang dimaksud seperti yang tadi kita bahas juga ya Bang ya. Tetapi berusaha untuk menginspirasi kebaikan kepada orang lain. Lalu kemudian apa sih kemudian? Jadi gini, kan banyak orang sukses itu, saya senang ya sekarang ini. Dulu tuh susah banget kita temuin orang-orang sukses bercerita tentang dirinya. Iya. Karena dianggap sombong. Iya. Padahal sebenarnya niat dia adalah menceritakan kesuksesan itu agar bisa menginspirasi orang lain. Memotivasi. Ya kan itu. Jika engkau mendapatkan kebahagiaan dari Tuhanmu, maka ceritakanlah. Kan gitu tuh. Kalau di Islam begitu ya. Iya. Nah, ini sekarang sudah mulai terbuka nih. Di Indonesia juga sekarang saya senang banget ini budaya di kita sudah mulai tidak lagi serta-merta menghakimi orang ketika orang bercerita tentang kesuksesannya. Lalu terus kemudian kita bilang dia sombong. Sekarang seorang sudah mencari itu ya. Iya. Menginspirasi gitu loh. Makanya seorang pemimpin yang baik atau organisasi yang bakal memimpin di sekitar adalah organisasi yang bukan mempengaruhi orang, tetapi bisa menginspirasi orang. Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang kemudian mempengaruhi orang lain supaya ikut dengan dia, tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menginspirasi orang lain sehingga terus kemudian ikut di jalan yang benar menurut si pemimpin. Beda kan iya. konteksnya. Iya. Mempengaruhi artinya bisa pakai power, Iya. ada negosiasi, namanya kesepakatan. Iya. Tapi ketika bicara tentang inspirasi, Inspirasi. itu bisa jadi sebuah konsensus sosial. Karena tidak ada yang dirugikan, tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Dan positif ya. Pastinya karena inspirasi ya. Iya. Kalau influence kan terpengaruh dan kita ikut, jadinya followers. Iya. Gitu. Tapi memang banyak juga di organisasi yang itu tidak mau ada matahari kembar 2, kembar 3 gitu. Dan di perusahaan juga begitu kan. Padahal kalau misalnya dilihat dari perkembangan organisasi itu ya dalam hal ini apakah itu organisasi biasa atau kemudian terorganisasi yang menghasilkan uang kayak tadi perusahaan, dengan banyaknya matahari kan lebih besar organisasinya. Tapi kan banyak orang merasa tersaingi kan biasanya. Nah itu yang belum sampai di situ nih, kesadaran akan sama-sama menjadi besar. Gitu. Masih banyak yang mau besar sendiri ya. Silo Bang, ya? mentality namanya. Apa Bang? Silo mentality. Silo mentality. Jadi artinya mentalnya adalah biar gue yang lebih pinter, lu gak perlu pinter. Iya. Jadi lu tergantung sama gue. Padahal kan kalau misalnya dia bilang, oke, gue ngerasa lebih tahu dari lu, gue share ke lu, kita bisa kerjasama. Bisa lebih besar bukan? Bisa saling rangkul ya. Padahal efeknya bisa lebih besar dari itu gitu. Exactly. Tapi tetap maunya sendiri aja. Ingin menjadi yang paling besar. Nah, Susah pertanyaannya. Dan
Maafin aku ya Bang ya. Ini kita salahin Kariska lagi aja nih Bang. Yang kelihatan cuma dia soalnya ini sebelah sini nih depan nih kan. Nah Bang, apa sih peran organisasi dalam mempromosikan literasi digital dan pendidikan teknologi bagi masyarakat agar mereka dapat mengambil manfaat? Ini bicara literasi ini memang kita lemah banget ya. Iya. Lemah banget. Saya cuman, jadi ini bicara, jadi gini. Aktivitas yang selalu dilakukan berulang kali akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Iya. Jadi artinya bicara literasi sesungguhnya adalah, ini kampanye nggak boleh jemu gitu. Nggak ada titik jemunya. Untuk mengkampanyekan bagaimana bagaimana bagusnya Ya. kalau Anda itu membaca gitu loh. Ikro ya. Iya, karena ya ini kan juga sering jadi bercandaan ya. Kenapa sih Quran pertama Iqra bukannya sholat kata dia gitu. Ya karena kan artinya bisa membaca. Persoalan membaca bukan lagi cuma sekedar membaca buku, tetapi kan membaca tanda alam sekitar ya. Tapi kalau misalnya kita rajin membaca, dalam hal ini membaca buku ya, kan ada bilang kan, buku itu adalah jendela dunia kan. Buku itu jendela dunia, lalu kemudian buku itu membuka wawasan. Iya. Bahkan salah satu dari pelatihan critical thinking tadi ya Dis, itu adalah banyak membaca buku. Semakin banyak Anda membaca buku, maka perbendaharaan kosakata juga akan menjadi semakin luas juga semakin ya. subur. Jadi bahasanya itu harus sering-sering piknik literasi. Nah, bagaimana organisasi bisa mengkampanyekan? Ini tantangan tersendiri loh, buat dosen, buat pendidik aja susah. Tapi ada cara-cara yang, jadi gini, saya ingat banget waktu saya ada beberapa teman di Belanda, dia bilang ternyata di Belanda itu mereka tuh dilatih bagaimana caranya bisa menikmati baca buku. Sehingga kalau ada waktu luang sedikit aja luang, mereka tuh bergegas pegang buku baca. Sampai mereka bilangnya leker itu kan artinya wow nikmat banget gue baca buku. Iya. Itu dia jadi karakter bangsa itu. Itu kok bisa kayak gitu ya Bang? Pemerintahnya turun tangan. Oh. Bagaimana diajarin gimana caranya membaca yang baik. Jangan-jangan kita nggak pernah tahu caranya membaca yang baik sehingga terus kemudian membuat kita jadi jemu untuk membaca. Iya, kadang kan banyak juga yang malah jenuh. Iya. Aduh kelamaan baca nih. Aduh Saya baca pernah lagi jadi aja. saya pernah jadi nunu ya. Nunu itu bahasa Perancis artinya babysitter ya. Oke. Jadi buat nyari uang tambahan. Ini beneran tapi Bang? Beneran. Oke. Ya kan karena beasiswanya kan ya cukuplah untuk hidup, tapi kan kita juga mau nongkrong dong ngafe. Iya mau jajan lah. Nah terus kemudian ada biasanya tuh ada tawaran-tawaran, mau nggak jagain anak. Iya. Nah saya sempat jagain anak itu lama gitu, beberapa keluarga Perancis saya jagain anak. Nah itu ada hari-hari tertentu dari sekolah itu wajib ke perpustakaan. Oh. Dan bukunya tuh aneh-aneh gitu. Jadi bukunya itu pertama ya, yang namanya dari usia itu disesuaikan. Ada buku yang ketika dibuka dia muncul jadi 3D dan sebagainya. Oh, itu untuk mungkin lebih ke munculkan minat mereka. yang anak kecil ya, kalau yang kayak gitu-gitu Kan ya. makanya saya bilang dari kecil itu dipupuk kebiasaan untuk membaca. Jadi di rumahnya itu begitu anak melek, bangun ada buku. Begitu dia keluar kamar ada buku. Begitu dia ke ruang tamu ada buku. Bahkan maaf nih sampai ke toilet aja, toilet mereka kan dipisah ya antara kamar mandi sama toilet. Itu di toiletnya itu di atasnya tuh rak-rak buku. Wow, sampai sebegitunya ya? Jadi anak itu dikepung gitu loh sama buku. Sama buku-buku. Dan mereka melihat orang tuanya baca buku. Jadi mau nggak mau mereka juga akan keikut sendiri ya untuk. Jadi karakternya terbentuk. Iya. Lalu pemerintahnya membuat sebuah metodologi gimana caranya membaca itu menyenangkan. Nah ini nih Bang yang aku penasaran. Itu tuh gimana caranya biar membaca itu jadi hal yang menyenangkan untuk mereka? Itu ada babnya sendiri itu. Okay. Ada pelatihannya sendiri. Oke. Mau bayar berapa Sapma? Waduh. Tolong dong Kak Bang, tolonglah. Aku penasaran soalnya. Oh gitu ya. Iya. Bahkan kalau misalnya kita masuk kampus nih ya, kampus mereka ini ya, itu nggak bisa langsung kuliah loh. Begitu mereka tahu kita dari negara dunia ketiga gitu ya, itu ada persiapan.
Mereka tahu nih negara dunia ketiga nih biasanya karakternya nggak suka baca, Iya. tapi orangnya pinter-pinter Iya. gitu loh. Makanya kita bisa banyak dapat beasiswa dan kemudian kita bisa menaklukkan pemikiran mereka loh. Iya. Nah, mereka latih gimana jadi orientasi pengenalan kampus atau istilahnya ospek, Iya. ya kan? Itu nggak memperlakukan manusia seperti monyet gitu ya, tetapi dilatih justru mahasiswa baru gitu ya, dilatih cara baca, cara browsing internet. Iya. Karena saya tahu banget mahasiswa saya itu susah untuk mencari misalnya bahan-bahan untuk buat paper. Iya. Saya pernah nih praktekin di kelas. Oke, kita sama-sama cari, kan mereka bilang susah bang, susah nyarinya. Oke, kita praktekin, saya dapat banyak, mereka enggak. Karena mereka nggak ngerti gimana caranya browsing, mencari bahan yang diinginkan. Itu ada tekniknya dan itu diajarin. Kita nggak ada. Oh, di sana diajarin. Iya. Ya? Enak banget ya Sampai ospeknya kayak segitunya. gitu ya. Terus cara belajar, cara baca cepat. Ada metodenya tuh, ada metodenya scanning, skimming, macam-macam dan sebagainya. Oh begitu, menarik Iya. sekali ya. Ospeknya aja kayak gitu. Kalau enggak, tapi di sini juga enggak yang diperlakukan kayak monyet juga sih bang. Enggak ya, paling cuman disuruh digunting. Padahal kan sejarahnya dulu kan ketika masa penjajahan itu ya, kolonial Belanda, Ya. begitu terus kemudian dari memberikan kuota kepada putra-putra Indonesia pada saat itu, Iya. kan bangsawan-bangsawan itu kan Iya. dibegitukan. Ya. Maksudnya direndahkan. Masa Iya. sekarang kita sama-sama Indonesia direndahkan, kira-kira gitu. Jangan dong, enggak kok ya. Nggak, artinya saya berpikir seharusnya orientasi kampus salah satunya itu. Iya. Dosen-dosen Setuju buat itu, Bang. kurikulum, tapi kurikulumnya adalah bagaimana mengajarkan, bagaimana cara menulis, Iya. bagaimana caranya kemudian memilih bahan-bahan, paper-paper yang baik gitu ya, jadi jurnal, di mana aja sih tempatnya. Iya. Ini kan kasihan mahasiswa, saya nanya, dapat jurnal dari mana ya bang? Bingung saya jawabnya. Gitu. Oh ternyata memang belum sampai ke sana. Iya. Menulis dianggap ya cuma untuk anak SD aja ya. Belajar nulis udah gitu aja. Ini ada, saya sering ditanya begini, bang gimana caranya sih bisa jadi seorang pembaca yang baik? Bukan pembaca, jadi seorang pembicara yang baik. Iya. Untuk menjadi seorang public speaker yang baik, pembicara yang baik, harus banyak baca buku. Gimana caranya saya bisa menjadi pembaca buku yang baik? Menulis. Gimana caranya saya bisa menulis yang baik? Baca buku. Akhirnya ulang lagi ya. Muter itu aja ya. Kalau Anda baca buku, maka bisa menjadi pembicara yang baik. Kalau mau jadi pembicara yang baik ya baca buku dan nulis juga. Udah itu aja syaratnya. Baiklah, Sapma listeners dengerin ya. Karena kita juga harus jadi pembicara yang baik nih. Tapi kita juga harus ikut kelasnya. Anak komunikasi Yo dulu. kan? Anak komunikasi Iya kan? bang. Tapi gak usah disebut lah ya bang ya di Gak mana. usah. Aduh, ini inside jokes bang. Bang, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya bang ya. Wow, banyak ya. Masih banyak, kayaknya masih ada 12 pertanyaan lagi ya. Budi ada di sini nggak Budi nih? Kayak Budi nih kayak yang provokasi buat pertanyaan banyak. Nah ini menurut Bang Suryo sendiri, gimana sih organisasi dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif digital yang berkelanjutan? Mati lo gue tentang apa Belum sih? selesai. Belum selesai. Seperti penggunaan energi yang efisien di pengurangan jejak karbon. Oh, wow. Oh, wow. Aku juga tadi bacanya sampai terbata-bata ya bang ya. Ini bicara emisi karbon itu kan kesadaran. Jadi gini, kalau dalam mazhab pemikiran itu kan ada mazhab tradisional gitu, Iya. pemikiran tradisional, ada realis, neorealis jadi neorealis, liberalisme jadi neoliberalisme, Iya. neoliberal yang kita sering dengar kalau kampanye presiden neolib, begitu ditanya nggak ngerti. Atau yang disebut juga dengan kantianisme karena berasal dari Immanuel Kant. Lalu kemudian ada konstruktivis, lalu terus kemudian ada Marxisme. Nah setelah Marxisme baru ada neomarxisme. Nah neomarxisme ini berkembang, ada poststrukturalis, postkolonialis gitu ya. Nah di
kelompok pemikiran-pemikiran neo-marxisme atau yang dikenal sebagai teori kritis. Ya. Mereka menamakan dirinya teori kritis. Mereka adalah punggawa-punggawa yang selalu mengkritisi keadaan sekitar dan teori-teori tradisional tadi. Ya. Jadi itu munculnya di Jerman oleh Theodor Adorno dan Max Horkheimer yang Wah, menyatakan susah banget bahwa orang Jerman. Kalau nggak salah itu di Institut für Sozialforschung itu ya, di Frankfurt atau dikenal dengan Mazhab Frankfurt. Ya. Mereka bilang begini, kami ini muncul sebagai pemikiran alternatif untuk mengembalikan lagi ilmu, Ya. gitu ya, ilmu dan pemikiran ini ke ranahnya yang benar. Ya. Karena menurut mereka ilmu itu sudah jauh dari kenyataan. Jadi hanya dibahas, lalu terus kemudian memisahkan antara peneliti, gitu ya, orang yang mengamati fenomenologi yang ada itu hanya dari jauh. Sementara kritis menyatakan ketika Anda mengamati sebuah fenomena, maka Anda harus ada di dalamnya. Gitu. Makanya terkenal terus kemudian akhirnya teman-teman kritis ini mereka lebih suka dengan penelitian-penelitian kualitatif yang langsung terjun di lapangan. Ya. Tidak cuma sekedar menggunakan kuesioner gitu ya secara kuantitatif, walaupun terus kemudian ada di tengah-tengahnya kalangan positivis menjadi post-positivis misalnya. Nah, kenapa saya bahas ini dulu? Karena ternyata dari teman-teman kritis ini kemudian akhirnya mengkritisi perkembangan dunia yang menyatakan bahwa industrialisasi yang menggunakan instrumen kapitalisme yang dibawa sama mazhab neoliberal, Ya. gitu ya, ternyata membawa dampak kepada keburukan masa depan manusia. Nah, mereka mengkritisi ini. Jadi kebijakan-kebijakan itu tidak dimonopoli ansih sama aktor state, tapi harus melibatkan masyarakat, partisipatoris dan emansipatoris, Iya. gitu. Yang kita kenal dengan deliberatif demokrasi. Nah, kalaulah terus kemudian neolib mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini diberikan kesempatan untuk hidup tumbuh berkembang tanpa campur tangan negara atau disebut invisible hand, maka yang terjadi kekacauan. Karena tidak ada lagi yang mengawasi bagaimana ketika produksi dibuat, apa dampak dari produksi barang ini. Yang jadi limbah, apalagi sekarang terkenal dengan ketika karbon menjadi semakin tinggi, sehingga dunia menjadi panas, yang kita kenal dengan global warming, lalu kemudian jadi climate change. Adanya perubahan-perubahan climate change. Walaupun ini dibantah, ada yang bantah profesor ya, dan ini valid banget. Bahwa sesungguhnya dunia justru harus lebih banyak membutuhkan karbon. Kenapa? Agar terjadi proses proses yang selalu berulang gitu. Proses selalu berulang untuk menghidupi manusia dan makhluk hidup. Karena ketika tidak ada karbon maka manusia juga bisa mati. Gitu. Nah, itu perdebatannya sangat teknis. Tapi ketika terus kemudian akhirnya ada revolusi industri ketiga, itu dari kedua, ketiga, dari mekanik penemuan mesin uap. Industri besar-besaran. Kalau dulu kan kalau pakai yang mekanis itu kan satu orang, jadi satu perusahaan kayak gini, satu orang bisa membuat roti gitu ya, membuat roti dengan tenaga manusia itu kira-kira misalnya cuma 100 sehari. Tapi ketika ditemukan mesin, satu orang bisa 1000. Satu orang karena cuma mengopret ini kan mesin. Lalu kemudian masuklah generasi revolusi berikutnya ketiga, komunikasi. Gitu. Lalu revolusi keempat ya digital. Nah ternyata proses ini semua itu menumpuk karbon yang buat dari kalangan kritis, dalam hal ini adalah penganut paham green theory, green theory yang menganggap bahwa justru proses kesejahteraan manusia ini berjalan beriringan dengan kerusakan yang dibuatnya. Nah salah satunya adalah karbon tadi. Sehingga terus kemudian dari teman-teman green theory, lalu teman-teman global justice yang berkembang dari mazhab tadi kritis, mendengungkan ini tadi. Bagaimana harus ada pengurangan emisi karbon. Itu sejarah awalnya. Perdebatan-perdebatan. Ini yang saya tahu ya, ini dari sisi saya yang baca.
Walaupun mungkin dari teman-teman yang memang di teknik lingkungan punya perspektif yang berbeda. Nah, perjuangan-perjuangan mereka inilah yang kemudian akhirnya diangkat di tingkat internasional, bahwa negara-negara yang menikmati hasil dari eksploitasi alam di tempat lain, Ya. gitu ya, dia bukan cuma bertanggung jawab terhadap kerusakan di mana dia mengeksploitasi alam ini, tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap kerusakan di wilayah lain. Oke. Kenapa? Karena di sini rusak, maka kemudian karbon banyak, mengurangi ionosfer, stratosfer dan sebagainya, tinggal terjadi ultraviolet, lalu kemudian penarikan panas keluar yang tidak bisa merembes sampai ke dalam, rusaklah di wilayah lain yang terkena dampaknya. Maka negara ini atau industri ini gitu ya, yang didukung oleh negaranya, dia harus bertanggung jawab bukan cuma di sini tetapi di sini. Ya. Atau di beberapa tempat lain yang memang sudah sangat rusak dibandingkan di wilayahnya Dengan dia. wilayahnya sendiri, ya. Karena mereka kan nggak mau ada pabrik-pabrik besar-besaran kan. Iya. Waktu itu kan Churchill sempat di Inggris kan waktu revolusi industri itu awalnya, lalu terus kemudian dia diversifikasi macam-macam. Nah, ketika masa pemerintahan Churchill masuk abad ke-20 itu kan London pernah tuh Buckingham Palace ditutupin sama kabut hitam karena industri mereka itu yang membuat mereka harus pindah Yang sampai membuat separah itu ya, pabrik-pabrik. Bang, ya? Iya, mereka harus membuat pabrik-pabrik di wilayah-wilayah jajahannya. Nah, kalangan kritis memprotes ini kan kalangan neoliberal nih kan bilangnya, memprotes ini gitu loh. Sehingga akhirnya lu bertanggung jawab dong. Nah, ternyata teman-teman di Global Justice pengembangan dari mazhab kritis bilang, oh nggak bisa cuma di sini doang. Ada wilayah lain rusak walaupun lu nggak eksploitasi. Kenapa? Karena alamnya kan. Kena dampaknya juga. Iya. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya terus kemudian kita bersepakat untuk memperjuangkan emisi karbon, dimulai dari diri sendiri dulu. Sekarang saya tanya sama gadis, gantian gue yang nanya. Asik. Aduh, jangan dong, Bang. Saya takut nilainya hancur nih. Sekarang gini, punya email kan? Punya dong. Oke. Di inboxnya sudah dibaca semua? Nggak semuanya. Kalau yang dibaca di delete nggak? Kalau misalnya memang nggak penting-penting banget sih aku delete. Tapi lebih banyak yang nggak di delete. Iya. Oke. Selama email yang kita terima tidak kita hapus, itu produksi karbon 0, sekian mikron terjadi. Itu pengaruh, Bang. Pengaruh. Karena dari servernya kan pelepasan radiasi. Jadi sudah berapa banyak karbon yang disumbangkan gadis untuk merusak dunia ini dari email saja. Astagfirullahaladzim. Aduh, Bang, aku mau nangis. Sapa listeners, aku gak sendirian kan? Kalian juga kan? Delete deh, buruan deh. Kariska, yang lain juga kan? Gak cuma aku kan? Baru email, WhatsApp. Waduh. Soalnya kalau di delete takut jadi negative thinking. Aduh. Jadi selama dia ada, kan mesin bekerja dong. Iya juga sih, Bang. Ya kan? Super duper gigabyte lah apalah Iya. itu bekerja kan. Kalau dia shutdown mati dong, nggak bisa akses. Iya, Tapi masih bisa akses kan. masih. Nambah email tuh berapa Nambah byte? memori lagi ya. Berapa byte terus Iya. ditumpuk. Berapa karbon yang dihasilkan? Wah, banyak dong. Di Eropa sudah ada gerakan menghitung limbah manusia per individu. Berat banget ya, aku pulang-pulang harus ngecekin email nih. Jadi ini ada petugasnya gitu ya, datang. Ya saya lihat di Prancis gitu, di TV Monde. Jadi datang ke sebuah keluarga gitu ya, bapak, ibu, anak gitu ya, sama anaknya ada 2 datang untuk menghitung limbah yang dihasilkan si bapak, si ibu, si anak, si kakak, si adik dalam waktu 1 hari. Baik itu limbah kerasnya maupun limbah tadi karbonnya. Ya dari email-email. Dari gitu ya. email, terus kemudian diceklah handphonenya seminggu berapa jam penggunaannya. Dari sekian jam itu akan menghasilkan berapa radiasi yang menghasilkan kerusakan lingkungan. Semakin sering kita tidak mematikan handphone, sesungguhnya kita sudah menyumbang kerusakan terhadap dunia. Istighfar deh. Udah dihitung begitu. Ya Belum, ampun. iya, yang tidak bisa diurai kan? Limbah manusia yang tidak bisa diurai, apalagi yang tidak bisa diurai.
Mandi pakai sabun, Pakai berapa dong. banyak air yang dipakai, berapa banyak sabun yang dipakai. Terbuang, dan itu menjadi limbah. Menggunakan pasta gigi, Iya, sampo, shampoo. dan lain-lainnya. Ternyata kemana-mana ya, mengakarnya kemana-mana ya Dan limbah sekarang itu di ya. sana tuh udah begitu, udah dihitung. Jadi akhirnya dihitunglah itu satu keluarga berapa banyak dia satu manusia itu menghasilkan limbah. Limbah dalam satu Itu baru hari. baru sendiri. Kolektif, sampah kolektif misalnya di keluarga itu. Satu komunitas, satu RW, Waduh. satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Aku bener-bener gak sampai kepikiran ini sih Bang. Sampai di gadget pun tuh bisa Limbah itu yang kita hasilkan. menghasilkan limbah loh. Dan itu karbon kan? Karena selama masih pakai gadget kan. Iya, radiasi ya, baru kepikiran loh aku. Wah. Nah, Ngeri kan? mungkin apa ya Bang? Ada saran nggak Bang dan pesan-pesan nih untuk para Sapma listeners ya, biar kita tidak menghasilkan limbah dan sebagainya. Tidak terlalu menghasilkan limbah dan sebagainya. Ya kan artinya kita berusaha untuk mengurangi banyak hal ya. Ya minimal handphone, email, berapa banyak pesan WhatsApp yang disimpan. Gitu. Yang spam-spam Sederhana setidaknya deh. di-delete-deletin Iya, ya. sesederhana itu sebenarnya. Itu dimulai dari situ dulu. Terus yang kemudian yang kedua, ini bahkan yang menariknya, kentut aja dihitung berapa banyak polusi yang dihasilkan dari kentut. Itu menghasilkan limbah juga Bang. Ya kan polusi kan, rusak ini kan, oksigen kan. Berat banget ya. Sampai itu ada satu wilayah negara namanya Bhutan, itu dianggap paling zero karbon ya. Iya. Karena dia berhasil meminimalisir hewan ternaknya, kan hidupnya vegetarian rajanya. Dia meminimalisir karena dia bilang begini, kalau misalnya di negara kami banyak sapi aja, Iya. kentut sapi itu ternyata menghasilkan polusi yang rusak dan karbon berapa, itu dihitung. Jadi makanya mereka tidak terlalu banyak menternak sapi untuk mengurangi karbon itu. Wow. Ada film bagus banget yang dibuat oleh Yann Arthus Bertrand, itu seorang fotografer dan filmografi Perancis ya, judulnya Home. Home itu rumah kan. Iya. Itu mengkampanyekan tentang bagaimana home itu, rumah kita itu adalah bumi. Bagaimana bumi tercipta. Dan sebenarnya tumbuhan menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesisnya dengan ini ya, dengan matahari. Iya. Itu butuh waktu ratusan tahun loh, Dis. Sehingga kemudian tercipta atmosfer. Jadi berapa banyak tanaman yang sebenarnya udah menghasilkan karbon itu, sudah menghasilkan atmosfer, Iya. mengurangi karbon itu yang kita tebang hanya buat tisu. Gadis pakai tisu nggak? Pakai Oke. setiap hari. Oke, jadi berapa banyak batang tanaman yang gadis buang begitu saja dengan menggunakan tisu untuk sesuatu yang tidak perlu? Tapi nggak cuma aku aja, Sapma listeners juga kan. Bang juga kan. Aku jadi ngerasa dipojokin deh di sini. Tapi cuma Nggak dia doang sih yang nanya gue. Nggak cuma aku loh Bang. Jadi temen. Ya ini kan cuma perspektif saya pribadi. Iya. Mungkin ada orang melakukan pembelaan dan sebagainya, Iya. silakan. Karena kan ya saya membacanya ini, saya belum baca yang lain. Iya. Jadi saya juga berani menghakimi orang lain kan. Karena bacaannya mungkin belum sampai saya ke sana gitu. Ini aku pulang-pulang semoga banyak perubahan ya dari kentut. Tisu. Satu lagi yang bahaya buat kita adalah air tanah. Air tanah. Iya, di Eropa itu dilarang menggunakan air tanah. Kenapa gitu Bang? Air tanah itu kan nyedot air yang ada di tanah kan, Iya. sehingga akhirnya tanah turun. Ketika air di tanah habis, maka akan ketemu tuh semua lapisan-lapisan tanah. Udah pernah ke Museum Tanah belum di Bogor? Aku belum. Datang ke sana lihat bagaimana lapisan tanah itu terbentuk. Ya. Bagaimana kemudian tanah itu sebenarnya bisa menyerap air, dan air itu ternyata dibutuhkan di tanah untuk apa? Untuk menyerap panasnya matahari itu loh, sehingga tidak terpantul.
gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada air tanahnya, siapa yang mau menyerap itu panasnya? Makanya dari tahun ke tahun Jakarta semakin lebih panas kan. Iya, Gak usah Jakarta lah, kota-kota lain. iya. Berasa banget. Di Eropa itu udah nggak boleh. Jadi kalau misalnya gadis punya mobil, punya motor, nggak boleh nyuci di rumah. Terus nyucinya di mana, Bang? Di tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah yang usaha air, usaha penyucian mobil. Oh. Karena diharapkan kalau kan gini, kan mereka ada aturannya tuh. Untuk nyuci mobil berapa kali semprot sampai Iya, bersih. iya. Nah kita kan nggak tahu ilmunya. Oh iya. Sebanyak-banyak itu kita guyur tuh kan. Iya. Berapa air yang terbuang? Sementara air itu disebutnya sebagai emas biru sekarang. Pertarungan geopolitiknya. Kalau di sini sih iya ya, kalau kita nyuci mobil sendiri juga nggak kepikiran ya. Harusnya buat saya adalah pemerintah membuat sebuah regulasi yang menyatakan dilarangnya menggunakan air tanah. Gitu. Nah, kita masih ada satu pertanyaan terakhir ya, Bang ya. Oke. Ini juga requestan dari para penonton nih, para Sapma listeners. Aku pikir tadi udah pertanyaan terakhir, ternyata ada lagi. Maafin aku ya Bang, kalau ini bukan salah tim kita ya, memang Sapma listeners yang nanya. Oke, siap. Nah, gimana nih Bang, organisasi dapat memperkuat keamanan cyber di era industri digital? Organisasi dalam hal ini organisasi pemerintah atau Umum aja Bang. umum. Buat saya sekarang tuh yang bisa gini loh. Saya lagi nyusun kata-kata aja gitu. Yang sangat berharga itu informasi. Sekarang informasi itu beredar. Itu dengan sangat cepat di mana? Di cyber kan, di internet iya, kan. internet. Oke. Jadi artinya informasi beredar di sana, bahkan data algoritma psikologis kita tuh ada. Main Facebook nggak? Main dulu, Oke. Instagram? main. Aktif, Dulu atau sekarang? aktif sekarang. Jadi dari Instagram bisa ketahuan tuh sifatnya gadis. Jadi bayangkan ya, kita bisa menghancurkan sebuah negara hanya dengan cara melihat catatan akses dari setiap individu paling banyak apa. Bentar deh Bang, aku masih bingung. Sifat kita bisa kebaca di Instagram tuh maksudnya gimana Bang? Iya, jadi bisa ketahuan apakah gadis itu orangnya periang atau terus kemudian mental health issue, Aduh. cepat anxiety attack. Aduh. Itu kelihatan dari situ. Kenapa kan? Orang browsing itu tergantung dengan kebutuhan kita kan. Oh ya. Anda posting di Instagram seolah-olah Anda bahagia, tetapi di satu sisi kan nggak bisa sembunyi. Anda browsing apa? Gimana cara mengatasi kecemasan? Gimana caranya? Kan artinya bisa ketahuan. Artinya apa? Bisa dilihat itu nanti hitungannya. Mayoritas Indonesia masyarakatnya gitu. Sebenarnya karakternya dan Aku mendengar sebagainya. suara-suara galau dari mana ya? Ya kayak gitu-gitu. Jadi artinya Anda bisa bayangin itu dari kita ya, kita belum bicara organisasi. Jadi setiap kita aja bisa. Pernah nggak sih kita lagi mikirin nih, kita browsing nih di Google ya, Iya. kita googling cari apalah misalnya. Misalnya cari sepatu, Iya. padahal di Google. Tapi di Instagram muncul iklannya. Di Twitter Iya, muncul, di mana-mana muncul. Iya. Kebaca kan artinya Iya. algoritmanya. Sampai bisa kemudian secara jelas sifat dan karakter. Itu udah jelas banget kalau di gadget karena ada hitungan aritmetika komputasinya, algoritmanya. Dulu sebelum ada gadget, itu di ilmu psikologi, terutama asesor-asesor ya ketika asesmen sifat dan sebagainya, kan kalau yang sekarang dikenal tuh apa MBTI gitu kan. Itu kan sebenarnya paling dasar. Bahkan dulu ada, saya lupa namanya, aduh ya Allah, tampangnya inget sih ya, Head Green atau pokoknya dia ini seorang yang menciptakan alat ukur sifat dan karakter manusia terakurat sampai saat ini. Paling akurat dibandingkan alat ukur manapun. Siapa namanya Bang? Gue lupa nanti. Oke. Green pokoknya ada green-greennya dan sebagainya. Sama listeners juga bisa browsing juga ya. Iya. Dan dia alat ukur itu dengan menggunakan spektrum cahaya, warna. Padahal dia buta. Wow. Luar biasa banget.
Dahsyat kan? Itu biasa kalau saya ngasih kelas-kelas motivasi itu saya pakai itu. Tapi intinya adalah dari situ aja dia bisa ngukur. Akurat lagi. Kalau selama ini kan biasanya kalau ngetes nih, ini kalau ada kertas saya bisa kasih sama gadis kertas, saya suruh gambar ini saya langsung bisa nebak. Iya. Dis lo orangnya begini ya, lu begini lah dari gambar. Dan itu ini psikologi paling dasar, semua anak-anak yang belajar psikologi bisa. Apalagi saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda isi dalam waktu sekian, durasinya sekian menit dengan pertanyaan sekian banyak. Iya. Pertanyaan yang nyaris sama dan diulang-ulang. Iya, ini yang biasanya mungkin didapat kalau lagi kelas Tes psikotes kan? ya. Iya. Iya. Itu kan mengukur kan. Bagaimana kejujuran, Iya. bagaimana kegigihan, bagaimana komitmen, konsistensi. Bisa keukur. Iya. Apalagi ini. Itu tes, Anda sudah siap-siap membohongi alat tesnya kan, Iya. toolsnya kan. Kan biasanya orang kalau dites pengen bagus, jadi Iya. akhirnya dia nggak tulus ngerjainnya. Semakin dia nggak jujur, semakin ketahuan. Nah ini kan kita yang lagi butuh apa aja dan kita tidak dalam keadaan tes. Wajar kalau bisa ketebak dengan sangat baik. Iya. Apalagi ada historinya ya. Dan konon kabarnya sekarang perangnya sudah di situ. Kemenangan Donald Trump misalnya terhadap Hillary Clinton karena akibat serangan-serangan digital dengan menggunakan aplikasi yang diciptakan oleh orang-orang Amerika sendiri, oleh intelijen Rusia kan. Untuk menghancurkan karakter suatu bangsa, menghancurkan bangsa sekarang nggak perlu lagi pakai senjata. Bisa pakai itu. Hanya pakai sosial media. Bahaya sekali ya. Sekarang udah muncul hoax. Everywhere lagi. Kenapa kita dimudahkan muncul hoax? Ya karena keadaan dunia yang tadi, yang tuna tadi kan, turbulensinya sangat tinggi. Ketidakpastian, gitu. Kompleks persoalannya, ambigu keadaannya. Jadi mudah dimasuki hal-hal yang negatif. Ya. Gitu. Jadi kalau peran organisasi ya buat saya apa tadi implementasinya? Iya. Gimana caranya? Ya itu. Apakah kemudian organisasinya sudah siap? Atau kemudian organisasinya mau ikut-ikutan juga larut? Gitu. Wah, menarik dan sangat luar biasa ya. Ini berat banget pembahasan kita sebenarnya. Iya, pertanyaan lu berat banget kayak skripsi. Tapi yang terakhir itu pertanyaan dari sama listeners, Bang. Bukan dari tim kita. Jadi Oke lah Bang, aku makasih banyak loh sama Bang Suryo udah ngeluangin waktunya datang ke Sapma Radio Streaming. Ini kapan lagi ya kan Abang bilang gak dipanggil-panggil padahal kita udah ngontak terus ya. Kakak Rizka ya. Gak maksudnya gak pernah diajak-ajak lihat-lihat Sapma. Sering-sering lah, bahkan sekarang udah tahu nih di mana. Iya, tapi keren kok ini. Bang. Nah, buat Sapma listeners jangan lupa di like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube Sapma Radio Streaming gitu. Nah, Abang kalau misalnya masih ada lagi pesan-pesan untuk Sapma listeners nih yang di rumah ataupun di jalan atau dimanapun mereka berada, boleh? Saya cuma ingetin satu, ini kita sudah masukin era post-truth. Jadi sesuatu yang tidak benar bisa tiba-tiba menjadi benar. Apalagi masuk ke era politik. Dulu orang bilang yang namanya gambar itu bisa jadi bukti kan, seeing is believing. Ya. Gambar adalah bukti, biarkan gambar bicara. Sekarang video aja bisa dibuat, bisa diedit. Wajahnya siapa, badannya siapa, yang ngomong apa, suaranya bagaimana. Itu udah bisa dibuat sekarang. Apalagi ada teknologi AI sekarang kan, artificial intelligence. Salah satu perkembangan dari industri 4.0. Saya balik lagi ke pertanyaan di awal kita. Itu sesungguhnya adalah selain dari Internet of Things, robotisasi, yaitu penggunaan artificial intelligence. Itu perkembangan industri 4.0. Nah sekarang artificial intelligence itu adanya di mana? Web 3.0. Itu kesimpulannya yang kita bahas tadi. Saran saya adalah dilarang cepat percaya terhadap informasi apapun yang mengajak kepada kebencian terhadap seseorang, kelompok, agama, ras, dan suku. Ini bakalan banyak banget kita temuin.
Kita lagi masuk masa-masa krusial 2024-2025. Iya. Terutama anak-anak Sapma listener, saya berharap banget dilarang cepat percaya walaupun itu bentuknya video sekalipun. Karena mudah dibuat sekarang. Iya. Itu aja. Apapun bisa dibuat ya Bang ya. Dan itu termasuk literasi digital. Wow, kembali lagi. Ada lagi Bang Suryo? Udah itu aja. Itu aja ya. Jadi intinya jangan cepat percaya ya Sapma listeners ya atas apapun yang kalian lihat di media, dimanapun itulah yang bentuknya mengajarkan kebencian. Maaf Dis, bukan jangan, dilarang. Dilarang. Baik, dilarang ya. Apalagi bentuknya mengujarkan kebencian ya Bang ya untuk suku, agama, ras atau apapun itu pokoknya dilarang keras. Itu dia. Terima kasih banyak ya Bang Suryo ya. Terima kasih sama-sama Dis. Bang, ini dong Bang, ajak juga dong teman-teman Bang Suryo AB untuk subscribe channel YouTube-nya Sapma Radio Streaming. Saya susah kok ngajak teman-teman. Saya cuma bisa ngajak mahasiswa. Bang. Gimana ya? Ancam nilai gak ya? Boleh. Saya cuma ini aja sih ngajak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, lalu terus kemudian kenalan saya, kolega saya, terutama mahasiswa dan mahasiswi saya untuk subscribe karena ini termasuk salah satu ya literasi digital. Iya. Tapi lebih mudah karena dilihat dan didengar. Tinggal membacanya aja nih. Makasih banyak. Oke, thank you so much. Sapma listeners, don't forget to subscribe, like, comment, dan juga di-share ya channel YouTube Sapma Radio Streaming. Saya Gadis Basalama dan juga Bang Suryo AB pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.